Israel bisa saja mengandalkan senjata canggih untuk menyerang pihak manapun yang mereka kehendaki. Tapi di hadapan alam, ternyata negeri Zionis ini tidak ada apa-apanya. Terbaru, kebakaran hutan yang bermula di Bukit Yerusalem telah menyebar ke perbukitan Yudea di dekatnya. Alih-alih mengendalikan, kobaran api yang tak terkendali justru memaksa ribuan orang mengungsi, melukai puluhan orang, menghancurkan hutan dan lahan pertanian, mengganggu hari libur nasional, serta memicu kekhawatiran mendesak atas kesiapan iklim dan tanggap darurat. Benarkah Israel benar-benar takluk di bawah kuasa alam yang tak terkendali? Temukan jawabannya dalam pembahasan berikut. Kota-kota diliputi suasana mencekam. Kebakaran hutan yang melanda Israel sejak 30 April sekejap mata telah mengubah pemandangan di kawasan tersebut. Tidak hanya karena sejumlah titik ditinggal mengungsi oleh warga, tapi kabar mengenai badai pasir besar di bagian selatan turut diberitakan media setempat. Melalui rekaman kamera CCTV yang beredar luas di media sosial, tampak jalanan di Israel dihujani oleh badai pasir yang dahsyat. Melansir Tirto, langit yang seharusnya berwarna biru berubah menjadi oranye dan abu-abu, membuat kota-kota di Israel diliputi suasana yang mencekam. Jarak pandang juga menjadi minim akibat badai pasir. Sehingga yang terlanjur berada dalam perjalanan memilih meninggalkan mobil di jalanan untuk mencari perlindungan. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak keluar rumah karena bisa membahayakan keselamatan mereka. Tidak hanya itu, meski kebakaran akhirnya sedikit ditangani di kawasan perbukitan, penampakan yang hadir tetap saja tak lebih dari sekadar tampilan hangus yang mengerikan. Bagaimana tidak, lahan terbakar yang luasnya hingga 6.000 hektar sukses mengubah lanskap hijau yang damai menjadi suram dengan sisa asap di mana-mana. Saking tak terkendalinya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sampai meminta bantuan dunia internasional untuk mengatasi masalah kebakaran. Padahal, ratusan orang yang tergabung dalam tim pemadam kebakaran Israel telah dikerahkan. Netanyahu berbohong soal kebakaran. Ingatkah kalian saat insiden kebakaran diberitakan media pertama kali? Saat itu Netanyahu menyampaikan klaim soal penyebab kebakaran Israel dalam wawancaranya pada 1 Mei 2025. Menyebut bahwa pihak otoritas telah menangkap 18 orang yang diduga sebagai pelaku kebakaran di perbukitan Yerusalem. Hal serupa juga dilaporkan oleh The Jerusalem Post yang menuding seorang pria berusia 50 tahun sebagai pelaku dan ia telah ditangkap. Pria yang berasal dari lingkungan Arab Palestina Tuba di Yerusalem Timur itu disebutnya tertangkap membawa korek api, kapas, dan bahan mudah terbakar lainnya yang diketahui setelah polisi menerima informasi. Sementara 2 orang lainnya juga turut ditangkap bersamanya. Tapi belakangan, media Israel sendiri mengungkap kebohongan publik sang Perdana Menteri. Sebagaimana Channel 12 meluruskan pernyataan Netanyahu dengan menyebut bahwa kebakaran hutan Israel di dekat Yerusalem tidak disebabkan oleh kesengajaan. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran tersebut disebabkan oleh kelalaian. Surat kabar Yediot Ahronot juga melaporkan tak ada bukti bahwa kebakaran di Israel memiliki unsur kesengajaan. Perangkap iklim yang dibuat sendiri. Ketika kebakaran terjadi, api dengan cepat menyebar karena suhu udara yang sangat tinggi, kelembaban yang rendah, dan tiupan angin kencang. Lembaga Dana Nasional Yahudi yang mengelola hutan di Israel menyebut bahwa meski sebagian besar titik api utama berhasil dikendalikan, upaya pemadaman masih terus dilakukan untuk mengatasi sisa-sisa titik api yang masih menyala. Jika memang tidak ada unsur kesengajaan, kira-kira apa penyebab dari kebakaran hebat di Israel? Platform Policy Circle membahasakan dalam rilisnya bahwa kejadian di Israel tak lebih dari perangkap iklim yang dibuat sendiri. Badan Meteorologi Israel telah membunyikan peringatan, suhu naik hingga 39 derajat Celcius, kelembapan turun di bawah 10%, dan angin kering bertiup kencang hingga 80 km per jam.
dapat dikatakan yang demikian cukup normal, tapi meresahkan. Sebab rata-rata suhu tinggi bulan Juli di Yerusalem telah meningkat 2,8 derajat Celcius sejak pertengahan abad ke-20, sementara suhu tahunan rata-rata negara itu telah meningkat sebesar 1,8 derajat Celcius dalam satu dekade terakhir. Mediterania Timur kini menghangat 20% lebih cepat daripada rata-rata global. Faktanya, Israel telah mencatatkan musim dingin terkering yang pernah ada pada tahun ini. Dengan berkurangnya curah hujan dan mengeringnya vegetasi, wilayah tersebut telah siap untuk terbakar, membuktikan bahwa krisis ini bersifat regional dan sistemik. Artinya, daripada mencari pelaku, mencari solusi jauh lebih penting untuk saat ini. Tirai pinus yang menuai badai api. Skala kebakaran yang begitu besar membuat para pejabat dan media serempak menyebutnya sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Penyebabnya jelas, faktor alam dan iklim yang kian memprihatinkan punya pengaruh yang cukup besar. Namun tahukah kalian, kerentanan lanskap Israel terhadap kebakaran besar nyatanya bukan sekadar fenomena alam yang diperkuat oleh perubahan iklim. Ini adalah sebuah kerentanan yang dikonstruksi secara historis. Pernahkah kalian mendengar Jewish National Fund? Singkatnya, JNF merupakan misi yang lahir dari Kongres Zionis ke-5 di Basel, Swiss tahun 1901, di mana komunitas Yahudi di seluruh dunia mengumpulkan dana untuk membeli tanah di Palestina. Tidak terbatas pada kepemilikan sah oleh bangsa Yahudi, mereka juga mencanangkan penanaman hutan. Dengan demikian, terlihat jelas hubungan simbiosis antara akuisisi tanah dan aforestasi dalam strategi JNF. Apalagi sejak saat itu, pinus Aleppo atau secara lokal sering disebut pinus Yerusalem mendominasi lanskap Israel selama beberapa dekade, menggantikan pohon zaitun vegetasi asli yang telah dibudidayakan di Palestina selama ribuan tahun. Siapa sangka bahwa aksi kontroversial bangsa Yahudi menjadi awal dari bencana yang lebih luas. Pasalnya, pohon zaitun adalah bagian integral dari ekosistem Mediterania asli yang dikenal lebih tahan api. Sementara pinus Aleppo sangat mudah terbakar karena kandungan resin yang tinggi dan akumulasi jarum kering di lantai hutan. Harus dibantu negara lain. Sejak awal kebakaran yang terjadi di Israel menjadi tak terkendali. Karena itu, otoritas Israel segera meminta bantuan dunia internasional untuk menangani permasalahan mereka. Sampai akhirnya, beberapa negara benar-benar mengirimkan pesawat pemadam kebakaran ke Israel pada hari Kamis. Tepat saat kebakaran memasuki hari kedua, tapi para petugas masih berjuang untuk memadamkan kebakaran. CTV News melaporkan beberapa negara mengirim pesawat pemadam kebakaran ke Israel untuk memerangi kebakaran hutan besar. Mereka termasuk Italia, Kroasia, Spanyol, Prancis, Ukraina, dan Rumania. Sementara beberapa negara lain termasuk Makedonia Utara dan Siprus juga mengirim pesawat penjatuh air. Pihak berwenang Israel mengatakan 10 pesawat pemadam kebakaran beroperasi pada Kamis pagi dengan 8 pesawat lainnya akan tiba sepanjang hari. Dengan demikian, otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel mencabut perintah evakuasi pada sekitar selusin kota di perbukitan Yerusalem di hari yang sama saat bantuan telah berdatangan. Membuktikan bahwa penanganan kebakaran di Israel tampaknya tidak memadai. Presiden Israel Isaac Herzog menyebut kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam melainkan peringatan iklim. Cukup kontras dengan pernyataan Netanyahu yang menitik beratkan masalah pada pelaku kejahatan pembakaran hutan. Menurut kalian, akankah bencana kali ini menjadi awal dari kehancuran Israel?